Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat beliaulah kita masih dapat bertemu dan berkumpul dalam perkuliahan daring ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari artikel kami. Adapun judul artikel kami ialah pendidikan anti korupsi. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya Nurhayani sebagai moderator dan pemateri ketiga, dan kedua teman saya bernama Siti Rubiah Dalipente sebagai pemateri pertama, dan Syafira Sahara Saleh sebagai pemateri kedua. Baiklah, sekian pembukaan dari saya, maka akan dilanjutkan oleh teman kami sebagai pemateri pertama, yaitu Siti Rubiah Dalipente. Jangan lupa saksikan video ini sampai habis. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaan di sekolah secara formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam jangka panjang pendidikan, anti korupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi sebagaimana pengalaman negara lain. Nah, dan adapun fakta tentang korupsi di Indonesia telah terekam dalam penelitian berskala internasional pada akhir dasawara 1990-an. Salah satu jurnal terkemuka di Amerika mengatakan bahwa korupsi telah menjadi way of life di Indonesia. Korupsi sudah menjadi cara atau jalan hidup bagi sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia. International Transparency pada tahun 1997 dalam laporannya menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di dunia setelah Rusia dan Kolombia. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan generasi masa depan memiliki karakter anti korupsi, sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Nah, dan adapun karakteristik dari pendidikan anti korupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu, pembelajaran anti korupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didesain demikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi, dan kognisi siswa mampu dikembangkan secara maksimal yang berkelanjutan. Mengacu pada tujuan target pendidikan anti korupsi di atas, maka pembelajaran anti korupsi hendaklah didesain secara modern dan tidak indoktrinatif. Pembelajaran yang dialami siswa merupakan pembelajaran yang memberi makna bahwa mereka merupakan pihak atau warga negara yang turut serta memikirkan masa depan bangsa dan negara ini ke depannya, terutama dalam upaya memberantas korupsi sampai ke akarnya dari bumi Indonesia. Dan masuklah kita ke tujuan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi juga berguna untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran. Sedangkan menurut Mukhtar Bukhari, dalam konteks pendidikan anti korupsi ini penting untuk ditekankan ialah tujuannya, yakni tujuannya pendidikan nilai, bukan memupuk kemahiran beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Yang jauh lebih penting ialah menggunakan pengetahuan tentang dan ketaatan terhadap nilai-nilai buruk, memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaruan cara hidup atau way of life sesuai realitas yang ada serta aspirasi yang tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa.
pendidikan, nilai tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai, tetapi masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke penghayatan nilai-nilai, dan ke pengalaman nilai-nilai. Hanya dengan siklus yang bulat seperti ini dapat diharapkan pendidikan nilai akan dapat membawa bangsa ke kemampuan memperbarui diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari saudara Siti Rubiah dari Binte. Saya sendiri Syafira Sarah Saleh akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebabnya dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi, serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya, seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Di samping itu, siswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi, serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu, pendidikan anti korupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap anti korupsi pada diri peserta didik. Pendidikan anti korupsi dalam setiap individu juga bisa dipakai sebagai evaluasi bagi peningkatan kualitas sekolah. Pada dasarnya, apa yang dilakukan individu akan memengaruhi kinerja komunitas. Transformasi sikap ini bukan hanya sebuah prestasi bagi siswa sebagai individu, tetapi juga sebuah prestasi bagi sekolah secara keseluruhan dan makna dan berpengaruh bagi perkembangan sekolah. Inilah prinsip dasar pendidikan anti korupsi di sekolah. Karakteristik dari pendidikan anti korupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan moral. Oleh karena itu, pembelajaran anti korupsi tidak dapat dilaksanakan secara umum, melainkan harus didesain sedemikian rupa sehingga aspek kemampuan, perasaan, dan manfaat bagi siswa agar mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan. Strategi dan implementasi pendidikan anti korupsi di MI. 1. Memprogramkan pendidikan anti korupsi di madrasah melalui program kegiatan ekstrakurikuler setelah disiplin madrasah. Madrasah diberi keleluasan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan anti korupsi. Mengoptimalkan fungsi kegiatan rekreatif untuk praktik pendidikan anti korupsi, kegiatan seni, olahraga, susastra, dan berbagai kegiatan yang sifatnya rekreatif. Seharusnya bisa dioptimalkan sebagai wahana implementasi pendidikan anti korupsi bagi siswa di MI. Internal capacity building di kalangan guru dan kepala sekolah untuk dapat menyusun action plan implementasi pendidikan anti korupsi secara terintegrasi antar lintas mata pelajaran, serta melatih mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dan model penilaian pengukuran pencapaian pendidikan anti korupsi di siswa MI. Perancang sistem yang dapat menciptakan keteladanan di tingkat madrasah dan orang tua serta para tokoh masyarakat. Masing-masing pihak harus punya action plan yang jelas disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala yang memungkinkan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Strategi dan implementasi pendidikan anti korupsi di SMP atau MTS. Perlu adanya kebijakan pendidikan anti korupsi bangsa pada satuan pendidikan MTS. Peningkatan kemampuan guru melalui pelatihan khusus dalam kegiatan MGMP mengenai pengintegrasian
muatan kurikulum yang memuat nilai-nilai kejujuran, keteladanan guru atau orang tua, model atau teladan kata dan perbuatan, sangat diperlukan bagi perkembangan karakter yang baik. Pengintegrasian pendidikan anti korupsi bangsa dalam materi pembelajaran, pendidikan agama, kewarganegaraan atau PKN, IPS, IPA, matematika, dan sebagainya. Pengintegrasian pendidikan anti korupsi bangsa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pramuka, pencinta alam, palang merah remaja atau PMR. Kerjasama antar sekolah dengan orang tua di masyarakat, pencinta alam, palang merah remaja atau PMR. Kerjasama antar sekolah dengan orang tua di masyarakat mutlak dan perlu ada pendidikan untuk orang tua dalam pendidikan nilai dan karakter. Karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Pengembangan budaya sekolah melalui morning assembly, refleksi sehabis kegiatan sehari-hari. Ekstrakurikuler menyediakan ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk menampilkan diri secara orisinil. Pelibatan aktif dan kegiatan non-akademik. Melalui keterlibatan ini berbagai keutamaan seperti jujur, bertanggung jawab, setia, dan kerjasama, saling menghargai pendapat orang lain. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh teman kami Syafira Sahara Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan implementasi pendidikan anti korupsi di SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Adapun strategi dan implementasi satuan pembelajaran pendidikan anti korupsi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya komitmen bersama untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Yang kedua, pendidikan karakter bangsa perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. Jangan sampai berhenti jika ada pergantian kepemimpinan. Lalu yang ketiga, pemerintah membuat pedoman tentang pendidikan karakter bangsa untuk setiap satuan pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Lalu yang keempat, setiap satuan pendidikan perlu memahami esensi pendidikan karakter bangsa. Nah, yang kelima, perlu adanya kesinambungan, sinergi, dan kerjasama dalam implementasi pendidikan anti korupsi pada setiap jalur, pada setiap jenjang, dan pada setiap jenis pendidikan. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu satuan pendidikan perlu mengembangkan nilai-nilai etik dan budaya sekolah dalam bentuk perilaku. Yang ketujuh, pemerintah melakukan advokasi terhadap tayangan di media. Dan yang ke-8 yang terakhir yaitu membuat iklan masyarakat tentang pendidikan karakter bangsa. Nah, dengan 8 strategi inilah diharapkan kepada siswa SMA, SMK, dan madrasah aliyah dapat menerapkan pendidikan anti korupsi tersebut, sehingga pendidikan anti korupsi bisa tertanam dalam diri mereka, yang mana bisa diaplikasikan ketika mereka telah selesai menempuh pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan MA. Mereka bisa menerapkan pendidikan anti korupsi ini di lingkungan masyarakat, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia di semua tingkatan bisa menanamkan pendidikan anti korupsi tersebut dalam diri kita, sehingga kita dapat memberantas kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, maka kita sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh tinggal diam, harus senantiasa membela bangsa kita. Baik, masuk kita ke dalam materi selanjutnya yaitu strategi dan implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, adapun strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, yang pertama yaitu perlu adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan di perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga legislatif untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi. Nah, yang kedua yaitu penerapan pendidikan anti korupsi dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi
perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, perlu adanya rule of conduct, yaitu pendidikan yang disepakati berbagai pihak dan dapat diterapkan di berbagai jenjang secara konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, yaitu perlu adanya dukungan pemerintah yang nyata terhadap perguruan tinggi dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi. Nah, dengan memasukkan pendidikan anti korupsi bangsa ke dalam rencana strategi strategi pembelajaran di perguruan tinggi dapat meningkatkan penanaman nilai tentang pendidikan anti korupsi di dalam diri mahasiswa. Yang kelima, yaitu dikembangkannya kebijakan tentang pendidikan anti korupsi di setiap perguruan tinggi dengan menggunakan sistem reward dan punishment. Yang keenam, yaitu penyusunan rencana kegiatan atau action plan pendidikan anti korupsi bangsa untuk setiap tahunnya, lengkap dengan indikator pencapaian sehingga dapat terlihat kemajuan dan tingkat keberhasilan dari penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, penyusunan sistem penjaminan mutu pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, dengan 8 langkah tersebut diharapkan kepada mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi dapat menggantikan sistem pemerintahan Indonesia yang penuh dengan korupsi ini. Sehingga apabila telah tertanam pendidikan anti korupsi di dalam jiwa sarjana dan sarjanawati yang telah lulus, sehingga ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka bisa menerapkan sistem pendidikan anti korupsi sehingga korupsi di negeri ini seiring berjalannya waktu akan terus menurun sehingga Indonesia bebas dari yang namanya korupsi. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu strategi dan implementasi pendidikan anti korupsi di masyarakat. Nah, strategi dan implementasi pendidikan anti korupsi di masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya kebijakan secara nasional dengan memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum pendidikan di setiap PKBM. Nah, apa itu PKBM? PKBM adalah pusat kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu semua lembaga pendidikan yang formal perlu menanamkan dan mengimplementasikan kembali konsep nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang baik yang bersumber dari ideologi negara, yaitu Pancasila, agama, adat istiadat setempat yang relevan maupun norma susila lainnya. Yang ketiga yaitu perlu memberdayakan pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang disebut dengan PKBM dengan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi seperti pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan kesetaraan seperti paket A, paket B, dan paket C, lalu taman bacaan masyarakat atau TBM atau bisa juga kita sebut dengan perpustakaan daerah atau perpustakaan desa, lalu dengan berbagai kursus dan pelatihan keterampilan dengan berbasis pada pengelolaan kearifan budaya masing-masing daerah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Karang Taruna. Dan yang terakhir yaitu perlu memberikan pembiayaan operasional PKBM melalui APBN atau APBD atau program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan agar strategi dan implementasi pendidikan anti korupsi dapat disosialisasikan dan dibudayakan lebih luas kepada berbagai lapisan masyarakat. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari artikel kami ini yaitu pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya mengajarkan berbagai cara berhubungan dengan orang lain dalam memajukan budi pekerti, tindakan untuk menentang korupsi, serta bagaimana cara bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu berguna dan dibutuhkan bagi kehidupan bermasyarakat karena perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri, etika, norma, lingkungan, bahkan negara.
Terakhir, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai dengan lingkungan masyarakat. Nah, dengan berkesinambungannya diterapkan pendidikan anti korupsi ini diharapkan kepada seluruh lapisan, baik itu pelajar maupun masyarakat maupun mahasiswa, dapat menerapkan pendidikan anti korupsi sehingga negara kita seiring dengan berjalannya waktu bisa terbebas dari kasus korupsi yang pada saat ini sedang naik daun. Yang kita harapkan adalah bebasnya negara ini dari kasus korupsi, sehingga warga dan pemerintahnya bisa sama-sama sejahtera, bukan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tetapi kita bisa sejahtera bersama. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembuatan video kami ini dan pada penjelasan, kami selaku pemateri pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Saleh Asingkili, yang telah membimbing kami dalam melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.